Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rada Putri Mentari dengan nomor NIM 2002020080 akan menyampaikan materi yang berjudul Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua, Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Sebelum kita lanjut ke pembahasan yang di dalam, saya akan menjelaskan dulu apa itu nafkah. Nafkah adalah sesuatu yang wajib diberikan berupa harta untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pertama itu adalah dasar hukum kewajiban menafkahi orang tua dalam surah Al-Baqarah ayat 215 yang artinya mereka bertanya kepada Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Yang kedua itu ada juga dasar hukum itu dalam hadis kitab Sahih Al-Bukhari, yang artinya Adam bin Abu Iyas telah menceritakan kepada kami, Su'bah menceritakan kepada kami dari Adi bin Sabit, beliau berkata, aku mendengar Abdullah bin Yazid Al-Ansari dari Mas'ud Al-Ansari, aku bertanya, dari Nabi? Beliau bertanya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, apabila seorang muslim menginfakkan nafkah kepada keluarganya dalam keadaan dia mengharapkan pahala, maka hal itu bernilai sedekah baginya. Dalam hukum positif pun mengatur tentang ketentuan nafkah orang tua. Nafkah anak atas orang tua disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 321, yakni setiap anak wajib memberikan nafkah kepada orang tua dan keluarga sedarahnya dalam garis di atas, bila mereka ini dalam keadaan miskin. Kita lanjut ke syarat-syarat wajib nafkah orang tua. Yang pertama itu dari sudut pandang mazhab Hanafi. Yang pertama itu orang tua dalam keadaan miskin. Yang kedua, anak tidak disyaratkan harus kaya, persyaratannya hanya mampu atau bisa kerja. Yang kedua itu ada mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali mempunyai syarat yang sama untuk syarat wajib menafkahi orang tua, yaitu yang pertama orang tua dalam keadaan miskin, yang kedua orang tua tidak mampu bekerja, yang ketiga anak dalam keadaan kaya. Syaratnya pun diatur dalam hukum positif dan Undang-Undang Dasar nomor 1 tahun 1974. Kalau hukum positifnya itu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 321 menyebutkan bahwa setiap anak wajib memberi nafkah kepada kedua orang tua dan kepada para keluarga saudaranya dalam garis ke atas jika mereka dalam keadaan miskin. Dan dalam kitab-kitab dan dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 46 ayat 32 menyebutkan bahwa jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya. Persamaan dan perbedaan kewajiban menafkahi orang tua, perspektif hukum Islam dan hukum positif. Pertama itu menurut mazhab Hanafi, ketentuannya dasar hukumnya yang pertama itu Al-Quran dan As-Sunnah kalau mazhab Hanafi. Tapi kalau undang-undang perkawinan tuh pasal 46 ayat 2. Terus yang kedua, syarat nafkah itu menurut mazhab Hanafi itu orang tua dalam keadaan miskin dan anak mampu atau dapat bekerja. Menurut undang-undang perkawinan, syarat nafkah itu orang tua memerlukan bantuan dan anak telah dewasa, sudah menikah atau dapat berdiri sendiri. Terus jenis nafkah menurut mazhab Hanafi yaitu kebutuhan pokok, dan jenis nafkah menurut undang-undang perkawinan yaitu kebutuhan pokok juga. Dan dalam pembayaran itu mazhab Hanafi berpendapat bahwa anak laki-laki perempuan sama banyak. Yang kedua, dalam menurut undang-undang perkawinan jenis nafkah pembayaran nafkah itu anak laki-laki dan perempuan menurut kemampuan. Menurut mazhab Hanafi, gugurnya nafkah itu lewatnya masa setelah penetapan oleh hakim. Terus menurut undang-undang perkawinan tidak dijelaskan secara rinci. Menurut mazhab Maliki, ketentuannya pertama itu ada dasar hukum. Menurut mazhab Maliki, dasar hukum itu Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam undang-undang perkawinan itu dasar hukumnya pasal 46 ayat 2.
Terus menurut mazhab Maliki, syarat nafkah itu orang tua dalam keadaan miskin, orang tua tidak mampu bekerja, anak mempunyai kelebihan harta. Terus menurut undang-undang perkawinan, syarat nafkah itu orang tua memerlukan bantuan, anak telah dewasa dan sudah menikah atau dapat berdiri sendiri. Menurut mazhab Maliki, jenis nafkah itu kebutuhan pokok, dan menurut undang-undang perkawinan, jenis nafkah itu juga kebutuhan pokok. Dan menurut mazhab Maliki, pembayaran nafkah itu anak laki-laki dan perempuan sesuai keadaan ekonomi masing-masing. Menurut undang-undang perkawinan, pembayaran nafkah itu anak laki-laki dan perempuan menurut kemampuan. Mazhab Maliki gugurnya nafkah itu lewat masa tidak menggugurkan nafkah. Menurut undang-undang perkawinan, gugurnya nafkah itu tidak dijelaskan secara rinci. Sekarang yang ketiga itu mazhab Syafi'i. Ketentuan dasar hukum. Menurut mazhab Syafi'i, dasar hukum itu ada Al-Quran dan Sunnah, dan undang-undang perkawinan dasar hukumnya itu pasal 46 ayat 2. Terus menurut Syafi'i, mazhab Syafi'i, syariat nafkahnya itu ada orang tua dalam keadaan miskin dan anak mempunyai kelebihan harta. Menurut undang-undang perkawinan, syarat nafkah itu orang tua memerlukan bantuan, anak telah dewasa, sudah menikah atau dapat berdiri sendiri. Menurut mazhab Syafi'i, jenis nafkah itu kebutuhan pokok. Menurut undang-undang perkawinan, jenis nafkah itu juga kebutuhan pokok. Menurut mazhab Syafi'i, pembayaran nafkah itu anak laki-laki dan perempuan menurut waris, dan menurut undang-undang perkawinan, pembayaran nafkah itu anak laki-laki dan perempuan menurut kemampuan. Terus menurut mazhab Syafi'i, gugurnya nafkah itu lewatnya masa setelah penetapan oleh hakim, dan menurut undang-undang perkawinan tidak dijelaskan secara rinci. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.